Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle. Kali ini kita akan belajar terkait dengan foreign key. Untuk mulainya, silakan teman-teman jalankan Dockernya dan buka Visual Studio Code-nya. Kita akan menggunakan database yang sama dengan latihan sebelumnya. Nah, kita akan create new file seperti ini ya. Nah, jadi foreign key. Nah, foreign key merupakan sebuah perintah di Oracle yang bisa kita gunakan untuk membangun hubungan relasi antar table. Jadi yang harus teman-teman guys ketahui adalah ini ya, relasi antar table. Nah, supaya lebih gampang untuk memahaminya terkait dengan foreign key, kita akan coba contohkan ya. Nah, antara dua table yang kita tambahkan foreign key dan yang tidak kita tambahkan foreign key. Jadi kita akan coba case study ya. Kita akan buat dua buah tabel. Yang pertama ada tabel supplier group dan ada supplier. Nah, case awal kita akan coba tidak menambahkan foreign key dan kita akan cek terkait dengan integritas datanya ya. Nah, kita akan coba buat. Nah, saya akan paste ke sini. Nah, pertama kita akan buat tabel namanya supplier group. Nah, supplier group ini kita memiliki grup ID, tipe datanya number. Ini auto increment. Kita buat identity dan default awalnya 1. Nah, grup name ini grup ID sebagai primary key. Nah, grup ID juga ada di supplier. Nah, harusnya kan ini kita berhubungan ya antara grup ID dengan grup ID yang ada di supplier. Jadi bertamu ke suppliernya. Tapi di sini kita belum mendefinisikannya. Kita akan coba ya. Ini kita jalankan. Nah, kita sudah membuat tabel supplier grupnya. Nah, sekarang kita jalankan juga untuk membuat suppliernya. Oke, kita sudah berhasil membuat dua buah tabel. Nah, sekarang kita akan coba untuk menambahkan data. Nah, pertama kita akan tambahkan ke data supplier grupnya. Nah, seperti ini ya. Kita akan tambahkan ini hanya dummy text saja. Kita akan run. Nah, ini sudah. Nah, kita akan coba select ya. Kita akan select bintang from. Nah, sini. Kita akan blok, kemudian kita jalankan. Nah, di bawah kita ini ada 3 data ya. Nah, ID-nya 1, 2, 3. Ini yang teman-teman perhatikan 1, 2, 3. Ini akan saya hapus. Jadi kita sudah memiliki data isinya 1, 2, 3. Nah, kita memiliki ID ya di sini untuk suppliernya. Nah, kita akan coba tambahkan data. Yang satu ini Toshiba, ini ID-nya 1 untuk grup ID-nya. Nah, ini tadi datanya ada ya. 1. Tapi yang 4 ini tidak ada, belum ada. Nah, ini kalau misalkan kita tidak hubungkan dengan foreign key, ini masih tetap masuk. Nah, ini jalankan masuk ya. Yang 4 juga ini sama. Tetap bisa masuk padahal data 4 ini belum ada. Jadi secara data integritas ini tidak bagus ya. Data ada ID-nya tapi tidak ada induknya. Nah, kita coba sekarang joinkan. Select bintang from. Misalkan kita akan membuat supplier, kita akan inner joinkan dengan supplier group. Nah, kita akan gunakan using ya. Nah, kita akan gunakan group ID. Nah, ini kita gunakan group ID. Kita coba blok, kita jalankan. Lihat, yang kita dapatkan hanya yang ID-nya 1 ya. Yang ID-nya 4 ini tidak kita dapatkan karena ini yang disebut dengan integritas data. Nah, itu bisa terjadi kalau misalkan kita tidak mendefinisikan foreign key. Nah, sekarang kita akan coba buatkan foreign key-nya. Nah, pertama saya akan drop dulu tabel suppliernya. Nah, suppliernya kita akan drop dulu. Oke, ini saya drop. Ini saya hapus lagi.
kita akan copy yang supplier ini. Nah, kita akan tambahkan ya. Nah, kita copy ke sini, datanya kita akan sama. Nah, di sini kita tambahkan koma, kita tambahkan di sini foreign key. Foreign key seperti ini ya. Foreign key-nya kita gunakan group ID. Nah, grup ID yang ini ya. Grup ID. Nah, ini ada grup ID. Nah, kita akan gunakan yang ini, grup ID. Nah, kita akan reference. Kita akan referencekan dengan tabel apa? Tabel supplier group. Nah, kita akan referencekan dengan supplier group. Nah, di dalam tabel supplier group, nama kolomnya juga sama kebetulannya, namanya grup ID. Kita tinggal masukkan ke sini grup ID. Nah, ini kita sudah menambahkan foreign key. Nah, kita sekarang blok. Oke, kita sudah berhasil create lagi. Nah, sekarang kita akan coba jalankan lagi. Tadi kan masternya masih ada ya. Kita akan coba jalankan. Oke, ini jalan ya karena ID ada. Sekarang yang 4 kita jalankan. Kita run, lihat dia akan muncul error. Nah, ini salah satu fungsi dari foreign key yaitu menjaga integritas data. Di sini dia menemukan 4 ini tidak ada di tabel ini ya, di tabel supplier group. Sehingga ketika kita masukkan dengan join table yang tidak ada, maka dia akan memunculkan error. Nah, ini sehingga kita bisa memproteksi data supaya lebih integritasnya terjaga. Terus juga kalau kita menghapus data juga sama, kita tidak bisa sembarangan menghapus yang menyebabkan hilangnya integritas data. Misalkan kita akan menghapus grup ID 1 ya yang tadi kita buat. Sedangkan grup ID 1 itu sudah digunakan di tabel supplier. Misalkan kita delete from supplier group. Nah, kita akan hapus dari supplier group. Kemudian kita tambahkan di sini where group ID. Kita akan kasih ini 1 misalkan seperti ini ya. Nah, kita akan coba jalankan. Nah, ini juga sama. Akan memunculkan pesan error karena grup ID 1 ini dipakai di tabel supplier. Sehingga ketika kita ngapus tanpa menambahkan parameter apapun, dia akan menolaknya. Nah, itu ya. Fungsi dari foreign key adalah salah satunya menjaga integritas data. Nah, selain itu di dalam foreign key juga kita tidak hanya seperti ini ya. Kita bisa menambahkan, kemudian kita juga bisa mendisable, menenable dan menghapusnya. Nah, untuk contohnya kita akan coba dulu ya. Ini kita drop lagi. Nah, ini juga kita hapus. Nah, kita akan coba bikin lagi tabel yang sama seperti ini. Nah, yang belum ada foreign key-nya. Nah, kita akan menggunakan perintah alter untuk menambahkan foreign key. Alter table. Nah, kita akan mengalter tabel supplier. Kita akan menambahkan add constraint. Nah, constraint-nya kita akan gunakan fk artinya foreign key dari supplier ID. Misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan definisikan foreign key. Nah, yang menjadi foreign key ini apa? Group ID. Nah, jadi kita akan menggunakan yang grup ID ini sebagai foreign key di sini ya, kita definisikan. Oke, kemudian kita akan reference. Nah, kita akan referencekan dengan tabel apa? Tabel supplier group. Nah, dalam supplier group ini juga sama ya, nama kolomnya adalah group ID. Nah, ini kita menambahkan foreign key dengan menggunakan alter table. Kita tinggal blok, kita run. Nah, kita berhasil menambahkannya. Nah, selain kita menambahkan, kita juga bisa mendisable-nya supaya foreign key-nya tidak berfungsi. Nah, ini juga kita bisa menambahkan dengan perintah alter.
bisa mendisable dengan perintah alter. Alter table supplier. Nah, suppliernya ini kita akan disable. Nah, yang mau kita disable constraint. Nah, yang mau kita disable adalah constraint yang ini ya, FK. Nah, kita tinggal tambahkan ke sini. Udah seperti ini. Nah, kita bisa blok. Nah, ini berhasil kita disable. Nah, kalau misalkan sudah di disable, kita juga bisa enable-nya. Enable itu untuk mengaktifkan kembali. Bedanya hanya di sini ya. Bedanya di sini enable. Nah, kalau ini disable, kalau ini enable. Perintah yang lainnya sama. Kita bisa blok, kita jalankan lagi. Oke, itu enable dan disable. Kita juga bisa menghapus untuk parent key-nya dengan menggunakan alter. Alter table supplier. Nah, kita akan drop constraint. Nah, kita akan drop yang FK tadi ya, yang ini kita tinggal masukkan ke sini. Oke, kita tutup dengan titik koma, tinggal di blok run. Nah, kita juga bisa menghapus parent key. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kesimpulannya di materi kali ini kita sudah belajar terkait dengan foreign key yang fungsinya adalah untuk membangun hubungan relasi antar table. Keuntungannya kita bisa menjaga integritas data. Tadi sudah kita contohkan dengan foreign key dan tanpa foreign key. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.